Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu kembali di sekarang pertemuan yang terakhir untuk angkatan 4 ya. Nanti dilanjutkan di Sabtu malam ya, malam Minggu di pembahasan khusus untuk pembahasan UP. Saya harap semuanya di sini bisa menjaga kesehatan, makan dengan teratur, jangan sampai tidak ini ya, lepas kontrol. Kalau kita menurutkan apa yang kita makan itu rasanya enggak kadang telat-telat, tapi efeknya itu nanti lambung kita. Diharapkan teman-teman kontrol makannya, istirahat juga dengan teratur, jangan sampai begadang ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam PPG ini. Suara di sini. Sebelum kita melanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya silakan Pak Ilmi untuk memulai. Baik, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dari hari ke hari semakin sehat, semakin dimudahkan urusannya, dan juga semangatnya semakin bertambah. Karena di detik-detik terakhir menjelang finish, itu banyak sekali yang sampai ke jaringannya. Pak Ilmi. Jaringannya kurang bagus. Di tempat saya tadi hujan. Bagaimana di Bu Novi, di sana hujan tidak? Sama Bu, hujan mendung gelap. Iya, jadi ke jaringan juga kurang bagus ya. Iya. Ini punya saya gambarnya pada diam semua Bu. Iya. Mana? Nah, Pak Ilmi akhirnya. Kita malam hari ini nih untuk malam yang terakhir ya. Nanti kita lanjut di Sabtu malam Minggu. Ini untuk edit video masih ada yang kesulitan. Apakah ada yang kesulitan? Oke, baik. Oh iya, Pak Ya, Ilmi. mudah-mudahan lancar ini ya sampai akhir ya. Ya. Oke, Bapak Ibu ya, tetap Ya. jaga kesehatan, tetap jaga kewarasannya. Kurang 1 bulan lagi kami berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya berhasil melewati ujian ini ya. Jadi kebahagiaan Bapak Ibu adalah kebahagiaan kami. Dan kami mohon maaf apabila selama melayani Bapak Ibu, mendampingi Bapak Ibu semua ada kesalahan, ada keterlambatan dan sebagainya. Kami mewakili teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama Pak. Pada malam hari ini saya izin share screen untuk pembahasan
Silakan, ada salah satu yang membaca. Silakan untuk nomor 1. Ya, silakan untuk nomor 1, Bu Novi bisa membacakan. Ya, Bu. Baik. Dalam pembelajaran PPKN, guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip pengembangan RPP berbasis konteks yang memiliki makna makna bahwa titik-titik. A. Adanya konsistensi antara kompetensi dasar, indikator, dan materi. B. Pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. C. Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. D. Kompetensi inti merupakan acuan utama dalam pengembangan RPP. E. Adanya hubungan antara yang menjadi materi pelajaran. Ya, kira-kira jawabannya apa, Bapak Ibu? Untuk nomor 1. Kalau kita tahu prinsip-prinsip daripada RPP, ya, itu yang pertama RPP itu harus memuat KD, KI, itu ya. Kemudian satu RPP dapat dilaksanakan 1 kali pertemuan atau lebih, ya. Terus RPP itu memperhatikan perbedaan individu peserta didik berbasis konteks. Berbasis konteks itu artinya apa? Yaitu berorientasi pada nilai kehidupan kekinian. Nah, itu namanya berbasis konteks, ya. Oke. Jadi jawabannya yang mana ini? Yang B, kalau kekinian. Yang B. Ya, yang kekinian ini ya. Oke. Oke, lanjut berikutnya. Jadi kemarin di tipek kemarin kan ada ya. T-nya itu apa, Bapak Ibu? T-nya itu. Teknologikal. Nah, terus P-nya? Pedagogikal. Konten? And content knowledge. Konten knowledge. Artinya di situ, konten knowledge itu artinya yaitu berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. Jadi harus dihubungkan dengan yang sekarang, ya. Jadi pembelajaran itu dihubungkan dengan kehidupan yang sekarang. Itu ya intinya. Basis konteks ya. Oke, lanjut berikutnya yang kedua. Yang kedua silakan untuk yang kedua. Ya, Bu. Ya. Seorang guru PPKN SD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar akan melaksanakan tes subsumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberi tugas kelompok dan individu. Evaluasi yang dilakukan guru dengan melakukan kegiatan seperti itu dalam pembelajaran dikenal dengan titik-titik. A. Evaluasi akhir semester. B. Evaluasi proses dan hasil. C. Evaluasi dalam proses. D. Authentic assessment. E. Evaluasi hasil belajar. Aktivitas memberi tugas. Evaluasi melakukan observasi, memberikan tugas. Berarti dalam proses. C. C, Bu. Kenapa ini? Aktivitas siswa, memberi tugas kelompok, evaluasi dilakukan guru, kegiatan.
Evaluasi hasil belajar akan melaksanakan tes subsumatif mengembangkan tes kinerja. Subsumatif. Bukan yang autentik ya. Observasi aplikasi siswa memberi tugas kelompok. Observasi proses, terus tes tuh hasil. Proses dan hasil. Apa? Proses ya. Proses. Autentik harusnya iya. Oh, Karena ada semuanya asesmen. ada penilaian autentik. Pak ini tidak kedengaran suaranya. Pak Irmi kepental. Terpental Pak Ilmi. Masih ada kok Pak Ilmi? Masih ada. Tapi suaranya Pak Ilmi. Iya, suaranya belum di Mana? Pak Ilmi suaranya. Ya, mohon maaf. Suaranya kok bisa kemut ya. Oke. Ya, di itu ada subsumatif, itu kognitif. Kemudian tes kinerja itu psikomotor. Kemudian observasi aktivitas siswa itu afektif. Nah, kalau mencakup 3 hal, maka dinamakan dengan authentic assessment atau penilaian otentik. Penilaian otentik itu meliputi 3 hal, yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif. Ya, maka jawabannya adalah authentic assessment. Nah, kenapa kok nggak pakai penilaian? Assessment dan penilaian itu sama ya. Kalau di Merdeka itu namanya assessment ya. Nah, istilahnya assessment ya. Nah, ini ya, jadi sama. Intinya sama. Oke, Pak Ilmi tanya, baik. Itu subsumatif itu seperti apa, Pak? Bingung. Subsumatif itu seperti ini, Pak, tengah semester itu loh. Mid semester ya, Pak? Oke. Ya, jadi ada subsumatif, ada sumatif kan begitu ya. Nah, itu dia itu tengah semester gitu loh intinya ya. Kalau formatif itu, Pak? Kalau formatif itu kan seperti ulangan harian itu ya. Oke. Nah, itu formatif. Oke, baik. Jadi kalau ada mencakup 3 ini berarti namanya authentic assessment atau penilaian otentik ya. Oke, lanjut berikutnya. Silakan lanjut. Silakan nomor 3. Ya, silakan Pak Anton. Baik, Bu. Di sebuah sekolah dasar dalam satu kelas terdiri dari 26 peserta didik yang kemampuan belajarnya beragam. 7 peserta didik tampak sangat menonjol bagus dalam memahami pelajaran. Sementara ada 6 peserta didik yang kemampuannya sangat kurang dalam memahami pelajaran, sedangkan sisanya biasa saja. 7 peserta didik yang menonjol bagus kadang justru mengganggu temannya yang belum memahami pelajaran. Jika akan dilakukan penelitian untuk perbaikan pembelajaran, variabel terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah A. Model pembelajaran, B. Pemahaman, C. Jumlah peserta didik, D. Kesulitan belajar, E. Kemampuan belajar. Variabel ada berapa kemarin Pak Anton? Kita sudah belajar ya sepertinya ya. Oke, Pak. Iya. Ada berapa kemarin variabel? Variabel ada 3 ya. Bebas, terikat, terus variabel tetap atau kontrol ya. Nah, terikat itu yang dipengaruhi.
yang diukur. Apa kira-kira yang diukur? Kira-kira apa Pak Pemahaman Anton? siswa. Yang diukur di sini? Pemahaman siswa. Nah, sudah langsung tahu ya. Jadi yang diukur adalah pemahamannya. Seperti itu ya. Kalau yang bebas itu yang mempengaruhi dia. Nah, Hasilnya, Pak. Hasilnya seperti apa, Pak? Kalau yang bebas, Pak. kalau ini kan coba kita lihat ya, kita baca lagi ya. Di sebuah sekolah dasar dalam satu kelas terdiri dari 26 peserta didik yang kemampuan belajarnya beragam. Nah ini kemampuan belajarnya ini ya. Kemudian apalagi pengaruh terhadap apa nanti? Kemampuan belajarnya itu mempengaruhi terhadap Pemahaman. pemahaman. Nah, berarti bisa ditebak ya. Yang bebas yang mana? Halo? Oke, Pak. Yang bebas yang mana? Kemampuan belajar Beragam, oke. Karena bebas. Kemampuan belajar beragam mempengaruhi Pemahaman. pemahaman. Pemahaman berarti jadi Terikat. terikat ya, begitu ya. Kalau yang tetap, Pak. Kalau yang tetap apa di situ? Ya jumlah 26 siswanya peserta. kan. 7 peserta didik yang menonjol itu Pak, yang tetap. Jumlah peserta Jumlah siswa yang didik. tetap 26 itu Pak, tetap 26. Halo. Pak Ilmi. Hilang lagi Pak Ilminya. Pak Ilmi. Masih ada sebenarnya. Iya, tapi Oke. Oke. Bisa dipahami tadi? Bisa, Pak. Terikat Ada dan bebas. Terikat Bisa ya? sama terikat sama bebas sama tetap wis. Sip. Ya, oke. Jadi terikat itu yang dipengaruhi, Oke. yang bebas itu yang mempengaruhi ya. Oke, baik. Lanjut berikutnya, yang nomor 4. Silakan. Orang adalah Suaranya hilang. juga ini. Iya, malam ini sepertinya kok sinyal itu ya. Biasanya Iya. saya sinyalnya bagus terus biasanya. Sinyalnya kurang bagus ini, Pak. sudah selesai presentasi, siswa diberi hadiah sebagai penghargaan atas keberhasilannya. Guru tersebut melakukan model pembelajaran A. Kontekstual, B. Direct, C. Berbasis masalah, D. Kooperatif, E. Berbasis proyek. D. Kooperatif. Kooperatif. Ya, karena Ciri-cirinya diskusi. gimana, Bu? Kok tahu kalau itu kooperatif? Diskusi kelompok, Pak. Oh, diskusi kelompok. Ya. Kelompok kooperatif nih. Iya. Jadi di sini berbasis masalah, ada masalahnya apa enggak ini kira-kira? Enggak ada ya? Proyek juga enggak ada ya? Iya, Pak, enggak ada, Pak. Langsung. Ada. Maka di sini bisa ditebak kooperatif. Kalau direct itu apa? Langsung. Langsung. Langsung ya, pembelajaran langsung ya. Kalau kontekstual?
Berbasis lingkungan. berbasis lingkungan nyata. lingkungan. Oke, Oh, sudah baru langsung tertebak ya. Oke, sip. Lanjut berikutnya. Nah, Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan. Konsekuensi penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI adalah A. Segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber Pancasila. B. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. C. Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa. D. Pancasila menjadi kepribadian bangsa Indonesia. E. Ciri khas bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai dasar. sebagai Fungsi dasar negara berarti apa? Kira-kira. Pemersatu. Pemersatu. Sebagai dasar. Pedoman. Pedoman. Pedoman, Dasar Pak. itu pedoman kan? Pedoman. Ya. Ya. Pedoman, Pak. Dasar negara kok. antara A dan B, Pak. Nah, yang dinamakan sebagai dasar negara berarti segala peraturan itu harus berdasar dan Segala bersumber peraturan. pada Pancasila. Ya. Pancasila. Ini yang lebih sempurna ini. A, ya. Jadi yang A, kalau sebagai dasar negara artinya segala peraturan harus bersumber pada Pancasila begitu ya. Oke. Kalau Pancasila sebagai pemersatu bangsa, Pak. Yaitu fungsinya kan macam-macam toh, Pak. Ini banyak Ada memang. yang sebagai kepribadian, ada Pancasila sebagai pemersatu bangsa, ada yang sebagai ciri khas. Iya, betul. Nah, jadi yang di sini sebagai dasar itu artinya apa kan begitu? Oke. Yang cocok jawabannya adalah yang A. Oke. Peraturan. ya. Ya, Pak. Oke, lanjut berikutnya. Memang kadang mengecoh ya yang B itu ya. Oke, lanjut. Silakan. Manakah pernyataan berikut tentang Pancasila sila pertama yang paling benar? Sila pertama tentang ketuhanan. Sila pertama A. Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh warga negara wajib beragama. Oke. Sila ke-1 Pancasila mengamanatkan bahwa peraturan perundangan didasarkan pada agama. Kurang. C. Sila ke-1 Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh warga negara wajib bertuhan yang diwujudkan dengan memeluk agama atas kepercayaannya. Terus yang D, sila pertama memberikan kebebasan kepada setiap warga negara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama, aturan dan penyelenggara bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. E, sila ke-1 Pancasila mencintai sesama sesuai dengan keyakinan agama. Paling oke A dan D, tapi masih bingung. D, Pak. D. D, Pak. D. Disuruh nyari yang paling benar. Ya, Yang betul. D. Pak. D. Ini repotnya ini paling benar ini. Kayaknya Kira-kira D, yang Pak. mana? Yang D. D, Yang Pak. D ya. Jadi D. memberikan kebebasan untuk memeluk dengan keyakinannya, kemudian menciptakan kerukunan, aturan dan penyelenggaraan bernegara harus Harus berketuhanan. ini D, D, D. paling tepat ya, yang Paling panjang. nggak harus paling panjang Pak, tapi yang maksudnya Paling mantap. itu yang intinya itu mencakup terkait dengan sila pertama kan gitu intinya ya. Oke, lanjut berikutnya. Ini masuk ke HAM ini. Silakan. Penegakan HAM di Indonesia terkendala antara lain oleh lemahnya pengawasan masyarakat dan perlunya penguatan lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum. Usulan upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia yang tergolong pada lembaga swadaya masyarakat adalah titik-titik. A. Undang-Undang Pengadilan HAM. B. Komnas HAM, Lembaga Pengadilan HAM dan KPAI. C. YLBHI dan Kontras. D. KNPA dan KPAI, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. E. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Yang C, Pak. Lembaga Swadaya. Benar yang C?
Saya C. Yang lain gimana? Nggak tahu malah yang lain. LSM. Yang lain malah enggak tahu. Itu ada di modul itu ya. Lembaga swadaya. Ya, jadi ada lembaga-lembaga independen HAM. Nah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM itu dari pemerintah ya. Independen. Nah, Ya. terus yang independen atau swadaya itu yang ini loh. Yang swadaya itu ada Kontras. Kontras itu Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, itu namanya Kontras. Swadaya masyarakat artinya apa ya istilahnya ya? Bukan dari pemerintah ya. Dari Nah, masyarakat. jadi lembaga swadaya masyarakat ya lahir dan berdirinya bersifat dari bawah gitu loh, dari bawah ya. Ya. Ada Kontras, ada YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, ada PBHI, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, ada LSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ada BKBH, Biro Konsultasi Bantuan Hukum. Maka tadi yang cocok adalah yang C. Nah, YLBHI. yang ditanyakan adalah lembaga swadaya. Swadaya. Baik, lanjut berikutnya yang nomor 8. Selalu membina kerukunan, persatuan, dan kesatuan di lingkungannya, serta mencintai budaya bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan merupakan pencerminan dari titik-titik. A. Kerelaan berkorban. B. Cinta tanah air. C. Sadar bernegara Indonesia. C. Sadar diri bangsa Indonesia. D. Jati diri bangsa Indonesia. Nah, ini kalau disuruh memilih seperti ini, gimana ini? B. Cinta tanah air. Jati. Iya Pak, C. Cinta tanah jati diri bangsa Indonesia. Tanah air. Jati diri apa cinta? Cinta tanah air, Pak. Cinta tanah air. Ya, cinta tanah air. Keluarga, golongan, kerukunan, kesatuan. Ya Pak, cinta tanah air Pak. B, Pak. Coba. Sumuk. Pak ini hilang lagi. Kira-kira UP kapan ya, Bu? Oktober. Tanggal berapa, Bu? Kurang tahu, Pak. Di jadwalnya awal Oktober. UP Awal itu Bu, sudah Bu. Kenapa? Ya, kurang 1 bulan lagi ya. Iya. Ya, jadi kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Jadi intinya tadi cinta tanah air. Kemudian Cinta yang tanah air. ke-9. Sistem pemerintahan kita itu apa ya kira-kira ya? Presidensial. Presidensial. Atas sentralisasi. D. D. D Pak. Sentralisasi. Ya. Desentralisasi. Sen mawon. Sentralisasi apa desentralisasi? Sennya Pak, sennya. Sentralisasi. Sentral itu artinya berpusat, ke pusat Iya, semua. pusat. Pusatnya Padahal presiden. sekarang kan otonomi Otonomi. daerah. Oh, Iya. Berarti Berarti apa? desentralisasi. Desentralisasi. oh. Itu ya. Yang C ya. Ya Pak. Oke, lanjut berikutnya. Silakan. Salah satu kerugian yang paling utama ditimbulkan oleh ekstremisme dalam kehidupan masyarakat multikultur, berbangsa dan bernegara adalah A. Tumbuhnya sikap menang sendiri. B. Semakin kuatnya individualisme. C. Terjadinya perpecahan. D. Menimbulkan rasa saling curiga.
E. Berkembangnya nasionalisme sempit. Ekstremisme dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Ekstrim. Ekstrim. Iya. Kalau ekstrim gimana kira-kira? Perpecahan. Ekstrim ini Akan terjadi apa? sangat berbeda gitu mungkin, Pak. Ekstrim itu artinya dia itu bertindak brutal artinya ya. Ya. Jadi tidak menerima sendiri. dengan kebudayaan kan begitu ya. Kira-kira apa kira-kira yang terjadi? Tumbuhnya sikap menang Pecahan. sendiri. Menang sendiri ya bisa jadi ya. Pengen menang sendiri ya. Terus individualisme juga sama ya. Ya, bisa. Iya. Menimbulkan Tapi rasa akibatnya itu curiga. terjadi perpecahan. Ya. Iya. Akibatnya itu Tetap sifatnya Iya, Pak, itu karena itu yang tumbuh ditanya sendiri, tapi kerugian terjadinya paling utama. Oh, terjadi kerugian paling perpecahan utama itu berarti kalau perpecahan ya. perpecahan ya. Iya, benar. betul sekali. Jadi kata kuncinya di sini ya. Nah, jadi kerugian yang paling utama itu adalah terjadinya perpecahan. Ya, betul. Lanjut berikutnya. Dengan adanya perubahan zaman, abad, globalisasi, berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebaiknya kita A. memanfaatkan kemajuan secara keseluruhan, B. berhati-hati dalam menerapkan kemajuan iptek, C. kita harus memanfaatkan potensi bangsa kita sendiri, D. tidak semua yang modern itu baik untuk bangsa, E. menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. menyaring. Menyaring. Ya, Pak. Menyaring, Mbak. Yang sesuai kita pakai, yang tidak sesuai tidak usah dipakai. Saring dulu. Waduh, ini jawabannya sangat tipis-tipis. Memanfaatkan Pak. kemajuan secara keseluruhan. Lumayan. Menjebak, Pak. Menjebak ini, Pak. Berhati-hati dalam menerapkan kemajuan iptek. Itu juga bagus kan, berhati-hati. C. Kita harus memanfaatkan potensi bangsa kita sendiri. Bagus, kita memanfaatkan bangsa kita sendiri. Yang D. Tidak semua. Hilang. Bentar lagi. Luar biasa ini malam ini ya. Ya ini Bu, Bapak Ibu ya. Jadi kami itu tidak bisa mengendalikan sinyal ya. Sama juga ketika ujian itu ada hal yang bisa mempengaruhi kelulusan. Salah satunya yaitu Ya, menakutkan ya Pak ya. Tidak tahu tidak sinyalnya adalah masalah. nah itu sinyalnya masalah atau kuotanya habis. Itu sangat Pada sekali ya. Harus Iya, Pak. double berarti ya, Pak. pada waktu saya pretest itu, Pak, yang pertama itu kan. Jadi sudah mati lampu, kedua numpang di tempat orang, tengah jalan solarnya habis. Oh, itu ya kan. Itu belum mikir sudah panik itu kan ya. Iya, Betul, Pak. sudah Iya. panik, manggil yang makanya. punya rumah tidak dengar. Walah itu, Pak. Penuh perjuangan, Bu. Nah, makanya Iya. itu Bapak Ibu ya. Kalau bisa Persiapan, ya. memang setiap hari harus berdoa ya. Mudah-mudahan Iya. dimudahkan. Beri kemudahan. Ketika apa ya finishnya itu dimudahkan gitu loh. Amin, amin. Karena perjuangan Bapak Ibu itu selama 3 bulan itu tidak dianggap gitu loh. Ya kan? Yang menentukan kan UP-nya ya. Berarti kalau misalkan itu, Pak, kayak video-video itu nggak mempengaruhi ya, Pak ya? Enggak Ya, aku. yang penting itu upload disetujui ya sudah. Oh, gitu ya, Pak ya. Sudah berhasil kan ya. Sudah Yang berhasil. UKIN itu apa? Video UKIN itu mempengaruhi. Ya, sama. Ada yang tidak lulus UKIN, tapi itu hanya berapa persennya, hanya 5% yang tidak lulus UKIN itu. Tidak lulus UKIN itu disebabkan karena dia upload video melebihi batas waktu yang ditentukan. Jadi upload persyaratannya itu melebihi batas waktu yang ditentukan. Kemudian yang kedua itu videonya dan dokumen-dokumennya itu tidak bisa dibuka oleh dosen sehingga tidak bisa dinilai. Itu termasuk video apa, Pak, biasanya, Pak itu? Video
pembelajaran. Oh, Ya, jadi di UKIN itu uji kinerja itu ada dokumen yang harus di-upload, kemudian ada juga video pembelajaran yang sudah diedit itu ditaruh di situ lah. Itu ada yang tidak bisa dibuka oleh dosen, sehingga dosen tidak bisa menilai. Nah, itu makanya kalau upload ke YouTube, YouTube-nya harus publik. Kalau upload ke Google Drive harus dibuat juga publik. Istilahnya bisa dilihat orang lain. Jangan dibatasi, kan begitu. Kan kalau di Google Drive itu kan ada dibatasi linknya ya. Ya. Nah, itu buat semua bisa melihat yang Aniwan, ya. Jadi itu sangat pengaruh. Hampir itu ya, tapi jarang sekali yang tidak lolos UKIN itu ya. Hanya 5% atau berapa gitu yang tidak lulus itu. Karena tadi satu video dan dokumen tidak bisa terbuka, kemudian uploadnya melebihi batas waktu yang ditentukan. Ya, oke, lanjut berikutnya nomor 12. Salah satu tujuan amandemen terhadap Undang-Undang 1945 adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensial yang dilakukan dengan A. Kedudukan presiden sebagai kepala negara. B. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut undang-undang. D. Pemisahan kedudukan presiden dengan lembaga legislatif. D. Pemilihan presiden dan wapres dilakukan secara langsung. E. Presiden dipilih 5 tahun sekali. Waduh. Iki hampir sama semua. Ya gini nih Pak, soal-soalnya itu hampir sama semua gini. Sama ini, semua sama. Iya, kira-kira apa ya ini? Salah satu tujuan loh ya, amandemen loh ya. Sebelumnya itu dipilih oleh siapa sih presiden itu? MPR. MPR kan ya, perwakilan ya. Terus sekarang gimana? Langsung. langsung. D, Pak. Langsung. Setelah diamandemen ini Pak, ya. Itu ya. Ini kan di sini kan salah satu tujuan amandemen ya ini nih, pemilihan presiden wapres dilaksanakan secara langsung. Itu tujuannya ya. Oke, lanjut berikutnya 13. Berikut ini merupakan kelemahan sistem pemerintahan presidensial yang pernah berlaku di Indonesia pada era reformasi, yaitu A. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. B. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu 5 tahun. C. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. D. Terlalu banyaknya partai politik yang menyebabkan partai politik lebih banyak mementingkan partainya sendiri. E. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Kelemahan sistem pemerintahan presidensial, kelemahannya. Era reformasi ini berarti era Habibie. Perubahan. Hilang. Jadi kasih obat apa aja Bu? Ayah beli tolak angin 5, tak minum 1, masih 4. Jangan banyak-banyak tolak anginnya. Luar biasa perjuangan malam ini. Oh, terpental terus. Jangan jauh-jauh Pak terpentalnya. Oke. Kira-kira yang mana ini? Kelemahan sistem Kelemahan presidensial. Kelemahannya. Yang elek berarti. Ya, kelemahan itu yang B. Yang B. Yang D, Pak. D, Pak. Masa jabatan eksekutif terlalu banyak partai politik itu Pak kemarin itu. Kan jelas kan masa jabatan. D, Pak. Tempat terlalu banyak partai politik itu loh, Pak. Terlalu banyak. Ya, ini terlalu banyak partai politik.
Oke, lanjut. Iya ya, mementingkan partainya sendiri. Berikutnya masih seputar HAM. Silakan. Banyaknya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia membutuhkan keterlibatan berbagai semua pihak yang langsung dan tidak langsung dalam berbagai penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia. Kuat lemahnya upaya penegakan dan pemajuan HAM secara langsung di Indonesia ditentukan oleh A. Kesadaran warga negara itu sendiri yang tidak mengetahui bahwa perilakunya melanggar hak asasi manusia. B. Undang-Undang 1945 dan amandemen Undang-Undang Lembaga Kepemerintahan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani HAM. C. Kemauan politik atau political will dari pemerintah yang sedang berkuasa. D. Hakim yang adil dalam memberikan keputusan. E. Komnas HAM dan KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan dan Perempuan belum bekerja maksimal. Kuat lemahnya upaya penegakan dan pemajuan HAM secara langsung adalah Pak, kesadaran warga Indonesia sendiri. Kesadaran warga. Iya, Pak. Bisa jadi ya. Iya Membuang Pak, karena sampah umum sendiri. gitu Pak, yang paling umum. Bisa jadi. Kadang nggak tahu itu melanggar atau tidak. Kebanyakan nggak tahu Pak. Nah, intinya kuat lemahnya itu ya ada yang di pemegang HAM itu. Apa saja di situ? Yaitu undang-undang, kemudian lembaga kepemerintahan, lembaga swadaya. Masyarakat. Di sini kata kuncinya di sini ya. Jadi kuat lemahnya itu di situ. Oh, enggak warga ya Pak oleh ya? ini ya, ditentukan oleh B ya. Undang-undang. Karena yang ngurusi kan ini kan ya. Kan ada lembaga kepemerintahan seperti Komnas HAM ya kan, kemudian lembaga swadaya yang tadi ya, yang sudah kita bahas tadi ya. Ya, swadaya masyarakat. Ini kan ada 3 ini kan ya. Nah, ini kan Komnas HAM, kemudian Pengadilan HAM, ya kan, terus swadaya. Lah, swadaya masyarakat, Bang. Swadaya. Nah, maka sini yang berpengaruh kuat lemahnya itu ada di B ya. Ada di B karena ini yang menjalankan, intinya itu yang mengontrol ya, intinya di situ. Oke, lanjut berikutnya nomor 15. Saya Pak. Ya, silakan. Perhatikan ilustrasi berikut. Bu Sarkas mengikuti rapat pemilihan ketua Desa Wisma di RT-nya. Setelah mendengarkan arahan dari Ibu Ketua PKK, ada beberapa hal yang menurut pendapatnya tidak sesuai dengan keinginannya. Maka secara spontan Bu Sarkas menyalahkan apa yang disampaikan Ibu Ketua PKK dengan bahasa yang sangat kasar dan menyakitkan hati. Perilaku Bu Sarkas ini bertentangan dengan norma B kesopanan, Pak. Apa kira-kira Bapak Ibu? Benar kesopanan? Ya, yang kesopanan. lainnya? Setuju kesopanan? Mana yang menunjukkan kesopanan itu? Berkata kasar. Berkata kasar ya. Berkata kasar itu sudah melanggar kesopanan. Kalau kesusilaan itu apa kira-kira? Bersumber dari hati nurani, seperti tingkah laku itu ya Pak. Berkata bohong itu sudah melanggar norma kesusilaan ya. Kalau yang berkata kasar itu masuk ke kesopanan ya. Oke. Berarti antara kesopanan dan kesusilaan itu kalau dari sumbernya itu kalau kesusilaan berasal dari hati nurani nggih, Pak? Iya. Kalau kesopanan ini kebanyakan dari budaya atau lingkungan kita, gitu ya, bagaimana? Lingkungan kita. Jadi ini kesopanan itu di setiap daerah berbeda-beda. Kalau di Jawa itu kan kalau
melintas di depan orang yang lebih tua itu kan biasanya merunduk ya. Nah, Iya. seperti itu. Lah itu bisa jadi di tempat lain enggak seperti itu gitu. Betul. Di daerah Kalimantan mungkin beda, Iya, nggih. berbeda lagi gitu. Sudah. Kalau di Papua bagaimana? Kalau di Papua bagaimana Bu Asri? Bu Asriani. Kesopanannya. Ya, bagaimana Pak? Sama ya sepertinya ya. Kalau Nggih. sangat Tua. kasar itu berarti enggak sopan kan gitu ya? Iya, iya Pak. Nggih. Oke. Sip. Ya, oke. Kita lanjut berikutnya ya. Lebih spesifik ke HAM sekarang. Ya, silakan. HAM itu ada HAM berat, ada HAM ringan ya. HAM berat itu apa kira-kira? Kata kuncinya. Itu Pak, seperti Menghilangkan nyawa, Pak. Ya, Pembunuhan. penghilangan nyawa kan ya. Itu kerusuhan. Menghilangkan nyawa itu berat. ya, penghilangan nyawa itu berarti berat ya. Di sini ada. Nah, ini pelanggaran HAM berat yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia, itu berat ya. Contohnya apa? Kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kemudian HAM ringan yaitu HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Contohnya adalah kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan seperti kemarin pas waktu COVID. vaksin itu loh. Nah, itu kelalaian itu juga berbahaya itu kan ya. Terus pencemaran lingkungan. Nah, itu masuk pelanggaran HAM ringan. Kalau penghilangan nyawa seperti ini kerusuhan Tanjung Priok, kemudian Kerusuhan 98. ya mahasiswa Trisakti itu, kemudian penculikan aktivis Munir, ya pembunuhan aktivis Munir itu ya. Nah, itu termasuk ke dalam Berat, Pak. Berat, Pak. Nggih. Halo. Macet-macet. Pelanggaran HAM berat yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia. Jenis-jenis pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Oke, silakan. Oke, yang berat tadi apa Bapak Ibu? Genosida. Genosida ya, penghilangan nyawa. Yang ringan itu tidak sampai menghilangkan nyawa, tapi kalau tidak segera itu bisa berbahaya. Itu namanya ringan. Nah, kalau ini gimana ini? Yang berat yang mana ini? Pelanggaran HAM di Indonesia dapat dibagi menjadi pelanggaran HAM berat dan ringan. Di bawah ini yang bukan merupakan contoh pelanggaran HAM berat. Berarti kan yang ringan, Pak. Ya. Pencurian sendal Oke. di masjid. Pencurian sendal di masjid, kerusuhan Tanjung Priok, tragedi Semanggi 1, tragedi G30S, pencurian sandal di masjid. Ya. Oke, ya. Lanjut berikutnya. Monggo, Bu, gantian Bu. Gantian, silakan. Yuk, yang lain. Monggo. Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia yang memiliki peran dalam menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti adalah rekomendasi suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah. Ya, yang A. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia. B. Pengadilan HAM. C. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. C. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Dan E. Komnas HAM. Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia memiliki peran menyampaikan rekom.
Ini berarti lembaga yang memang lagi. Ya, kira-kira yang mana jawabannya? Yang di Indonesia A, Pak. A. Yang A. lembaga yang terlindungi oleh pemerintah, Pak, yang Yang jelas, Pak. rekomendasi seperti yang terjadi sekarang ini, yang rekomendasi siapa ya? Yang mana, Pak? Sambo, Pak. Ya, itu kan termasuk HAM berat kan ya? Ya. Iya, Pak. Nah, ya, tugasnya siapa Bapak Ibu untuk menyampaikan rekomendasi? Menyampaikan rekomendasi itu adalah tugas dari Komnas HAM. Ya, jadi Komnas HAM itu tugasnya, wewenangnya adalah melakukan perdamaian, kemudian menyelesaikan masalah, negosiasi, kemudian menyampaikan rekomendasi, dan memberikan saran kepada pihak yang bermasalah atau bersengketa di pengadilan. Itu Komnas HAM. Jadi jawaban yang tepat adalah Komnas HAM. Ya, jawabannya E. Lanjut berikutnya ya, nomor 3. Nomor 3, silakan. Saya ada, Pak. Salah Ya. satu lembaga bentukan pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Berikut ini yang bukan merupakan wewenang dari Komnas HAM. Yang Nah, bukan. yang bukan Melakukan berarti A, perdamaian melakukan tadi, perdamaian. ya apa Ya, enggak? oke. 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 Yang B, menyelesaikan masalah serta negosiasi. konsultasi, negosiasi. Oke ya. Oke, memberikan Oke. saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa pengadilan. Oke. Ya. Rekom, oke. Rekom, oke. Berarti Menjatuhkan dan Oke, Pak. Menjatuhkan hukuman. itu. jadi Oke. Komnas HAM itu bukan tugasnya untuk Oke. menjatuhkan dan menetapkan hukuman. Itu tugasnya Tugas hakim, siapa Pak. itu? Nanti Hakim. kejaksaan. Hakim, Pak. Ya, hakim. Ya, oke. Baik, lanjut berikutnya yang nomor 4. Enggak, Bu. Oh, Bu. ini sudah ini ya, tadi ya. Upaya pemujaan HAM di Indonesia secara berurutan dalam bidang produk hukum, kemudian lembaga negara dan lembaga swadaya. Ya. Produk hukum yang berkaitan dengan HAM apa saja? Produk hukumnya itu ini ya, Oke, Pak. produk hukum itu ini amandemen Undang-Undang bab 10A, kemudian ini TAP MPR, kemudian Piagam HAM ya, Undang-Undang RI, Undang-undang. ini produk hukum ya, yang dari pemerintah Komnas HAM ya, yang swadaya tadi yang ini, yang swadaya. Ya. Yayasan, Pak. Kalau diurutkan yang mana kira-kira? Kalau diurutkan. Bentar. Produk hukumnya yang mana kira-kira? Yang E, Pak. Yang E. Nah. G. Lembaga Negara Komnas HAM, terus Pengadilan HAM. Bukan. Ya, betul. Bukan Pengadilan HAM, salah. Yang mana? Yang B tapi tidak lengkap itu, Pak. Tidak ada produk. kurang. Yang mana? Yang B tapi kok yang itu lah Pak, yang D. Pembentukan Komnas HAM ini lembaga negara ini, bukan produk ini, ya. Yang D kok, Pak.
Yang D diundangkannya undang-undang itu loh, Pak. Itu loh Pak yang D. Diundangkannya undang-undang. Di Ya. pengadilan Pengadilan HAM itu, ini bukan swadaya loh. Ini yang ketiga kan swadaya. Oh, swadaya. Swadaya. YLBHI. LKBH ini. yang LKBH ini yang swadaya. BKBH juga swadaya. BKBH itu ya iya. BKBH itu kalau nggak Yang C. BKBH ya jawabannya YLBH. Tidak Soalnya ya. seperti ini mumet ya, Pak ya. Yang C Iya, ini berarti. Ya. semua ada pengadilan HAM, Pak. Bagaimana Nah, pilihannya? antara yang Yang swadaya itu yang B dan C. ini sebenarnya ini koma ini. Ya, piagam HAM, kemudian pengadilan HAM, biro konsultasi. Oh ya. Ya, C Pak. jawabannya adalah C. ya. piagam HAM tahun 98 tuh, terus pengadilan HAM, biro konsultasi. Pengadilan HAM itu lembaga negara ya. Kemudian Ya. konsultasi itu swadaya ya. Swadaya. Gini ini yang ngeluh itu. Iya, berarti harus hafal nggih, Pak. Oh, ini harus diurutkan gitu ya tadi. Kalau PPKN itu ya nilai, terus nilai moral, nilai dan norma, kemudian Undang-undang. HAM, Undang. itu yang keluar biasanya kalau di PPKN. Oke, lanjut nomor 5. Peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat yang disebabkan motif politik dan kecemburuan ekonomi dengan memanfaatkan penyakit budaya rasisme, prasangka, dan pengkambing hitaman adalah A. Peristiwa kerusuhan 13 Rasisme, prasangka, dan pengkambing hitaman. Yang mana? Demo mahasiswa Papua. Iya, yang mana kira-kira? Peristiwa rasisme, 9, prasangka, pengkambing hitaman. peristiwa 9, 8. 98. Picu rasisme ya. Itu pada waktu itu apa sih? Terjadi apa? Turunkan presiden. Ya, itu kan pada waktu itu kan penjarahan ya, terjadi penjara karena apa itu? Rasisme kan ya? Rasis, nggih, prasangka bahwa presiden Seperti itu. Jadi peristiwa 98 intinya ya. Oke, lanjut berikutnya. Berikut ini ada sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Yang tidak tergolong pelanggaran HAM berat, yang tidak tergolong berat yang mana? Perusakan, enggak ya? Tidak tergolong ya? Perusakan benda milik, ya betul ya, tidak tergolong. Penghinaan, tidak tergolong ya. 126 Pak, Berarti 1, 2, dan 6 ya. Ya, 1, 2, Pak. Yang Tidak tidak menghilangkan nyawa. yang tidak tergolong HAM berat. Berarti 1, 2, 6. Nah, jadi kalau kata kuncinya sudah dipegang itu mudah ya. Oke, lanjut. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM merupakan apa? Apa kira-kira pengadilan HAM itu? Yang panjang Pak, C Pak. Yang panjang. Pengadilan HAM itu pengadilan khusus, betul ya. Ini ya. Bingung wis yang panjang ya Pak. Ya dah. Coba sih kita lihat ya, kita lihat. Ada kok. Ini ada di modul loh. Ada di modul Bapak Ibu. Pengadilan HAM. Nah, pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman bagi perseorangan maupun masyarakat. Jadi yang mana kira-kira? Pengadilan khusus. Yang panjang. Setiap pelanggaran HAM, baik itu pelanggaran berat maupun ringan.
Pengadilan khusus yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang khusus menangani HAM anak. Khusus loh ini. Yang khusus menangani HAM anak. Salah nggih, Pak. Iya, jadi ya intinya itu pelanggaran HAM umum, itu, Pak. pengadilan HAM itu ya pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM baik ringan maupun berat ya. Yang B. Yang B ya. Nah, yang B. Kalau yang E gimana? Kan memutuskan nggak boleh, Pak. Masih belum. Oke, lah itu ya. Jadi B yang benar ya. Oke. Masih kuat ini? Lanjut ya berikutnya ya. Lanjut. Lanjut biar dapatnya banyak ya. Pak, siap Pak. Oke, lanjut berikutnya nilai dan norma. Dalam proses pembelajaran, guru mengajarkan kepada siswa untuk selalu menggunakan tutur bahasa yang halus dan tidak keras ketika berbicara dengan lawan bicara yang belum dikenal atau yang lebih tua. Nilai yang terdapat dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, iki tutur Ini yang kata. susila. Nah, ini karena sudah ke hati nurani. Berarti susila ya Pak. Moral, keindahan sosial. Masa hati nurani berbicara dengan lawan bicara Oral. dengan tutur bahasa yang halus itu kan Moral lah Pak. kesopanan ini, norma Kesopanan, kesopanan ya, Pak. kan. Ya, norma kesopanan. Tapi kan tidak ada di situ. Berarti kan moral Pak. Nilai Moral. apa? Berarti moral itu, dia Pak. masuk dalam nilai moral. Nggih, Moral. kesopanan, nggih, Ya kan? kesopanan, Pak. Kesopanan ya. Oke. Lanjut berikutnya. Tata kelakuan yang terintegrasi, kemudian kuat perbedaannya dengan pola perilaku masyarakat dapat meningkat menjadi sebuah adat istiadat disebut dengan A. Mores, B. Custom, C. Usage, D. Law, E. Fashion. Custom, B. Waduh, bahasa Inggris. Adat istiadat Adat istiadat. yang B kayaknya. Nah, adat istiadat kan? Adat istiadat itu namanya custom. Oh, customer. Ya, bukan customer ya. Kalau customer itu pelanggan nih. Kalau Mores apa, Pak? Kalau Mores siapa Bapak Ibu? Kalau usage kebiasaan. Mores itu banyak, Pak. Ya, usek itu ini kebiasaan. Ya, kebiasaan. Kalau Mores Law apa? itu hukum. Jadi dia itu sebagai norma pengatur, itu Mores. Mores ini norma nggih, Pak? Ya. Ya Moral, meh Pak, moral. kan. Jadi norma yang lahir dari kebiasaan yang tidak semata dianggap sebagai suatu cara. Kalau cara tadi kan usage ya. Nah, dia itu cenderung itu sebagai norma pengatur. Itu namanya Mores. Tak malah meh kayak adat istiadat itu, Pak. Meh seperti ada istiadat ya, hampir seperti adat istiadat ya. Yang tumbuh di masyarakat. Kalau lau ini apa? Kalau lau? Hukuman, Hukum. Lau itu hukum. Fashion ini apa? Gaya. Gaya, jadi Baju. dengan hal-hal kekinian ya. Nah, itu fashion itu ya. Ini norma ini ya. Berarti Pak, untuk membedakan antara Mores dan custom ini, Mores dan usage ini sangat anu ya Pak? Usage itu Kebiasaan. ini loh, cara makan, cara sendawa itu usage itu. Malah yang hampir sama ya Mores kayak custom itu, Kira. Ya, hampir sama nggih. Mores dan custom hampir mirip, tapi nanti kalau kan ini terintegrasi kalau ini. Kalau sudah terintegrasi dengan adat istiadat itu custom. Kalau dia nanti di soal itu sebagai norma pengatur, nah itu berarti nanti masuknya ke Mores. Oh, nggih, berarti Akan aturannya dijumpai nanti ya. Berarti Jadi kalau custom sudah itu terintegrasi dengan adat istiadat itu namanya custom. Ya,
Oke, lanjut berikutnya. Nanti akan kita jumpai nanti di bawah. Pak Budi sedang makan di salah satu warung makan. Karena sudah menjadi kebiasaan, Pak Budi setelah menikmati makanannya, ia bersendawa yang menandakan kepuasannya ketika menikmati makanan yang lezat. Contoh perilaku Pak Budi menunjukkan contoh perilaku penyimpangan norma ini nih Pak Yo. Ya. Nah, itu Berarti kira-kira apa itu? iki nggak sopan berarti Pak. Nggih. Sopanan. 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 Kesopanan ya, norma kesopanan. Iya. Tapi di setiap daerah sama ya sepertinya ya. Hampir Pak, se-Indonesia itu kan memiliki jiwa-jiwa Indonesia itu sih Pak. Oh ya, jiwa-jiwa Indonesia ya. Oke, baik. Lanjut berikutnya. Silakan lah. Ini sudah ada artinya ini ya. Yang mengatur ini. Norma yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dilihat dari daya pengikatnya terhadap kehidupan sosial di masyarakat. Dapat berupa cara, yusek, tata kelakuan, mores, adat istiadat, custom, hukum, law, dan norma. Mode atau fashion yang dimaksud dengan norma kelakuan atau mores adalah A. Norma yang lahir karena kehadiran gaya dan cara anggota masyarakat yang cenderung untuk berubah, bersifat harus kehadiran gaya. Berarti ini termasuk apa? Norma Fashion. apa? Fashion. Ya, oke. Lanjut. Yang B. Norma yang lahir dari kebiasaan yang tidak semata-mata dianggap sebagai suatu cara dalam suatu cara berperilaku maupun dapat diterima sebagai norma pengatur. Pengatur tadi Pak itu. Sebagai norma Mores. pengatur apa tadi? Mores. Norma yang lain karena tata kelakuan yang terintegrasi. Custom. Ya, terintegrasi dengan pola perilaku masyarakat berarti custom. Terintegrasi. Kemudian yang D. Hukum itu law. Yang E, bentuk perbuatan yang lebih menonjol pada hubungan yang terjadi antar individu. Yang menonjol. Individu itu usaha. Yusek. Ya. Cara. Bentuk perbuatan berarti cara-cara perbuatan. Ya, bentuk perbuatan yang menonjol pada hubungan yang terjadi antar individu seperti tadi loh. Makan. Nah, itu. Cara makan. Tangan kanan. Nah, pakai tangan kanan. Nah, ya, jadi dari sini kan kelihatan ya. Kalau gaya itu berarti nanti fashion. Kalau mengatur berarti mores. Kalau terintegrasi dengan pola kelakuan masyarakat berarti kalau hukum law. Kalau hubungan yang terjadi antar individu itu ya. Oke, lanjut berikutnya. Tindakan yang mencerminkan penerapan norma kesusilaan ditunjukkan oleh nomor kesusilaan. Hati nurani. Meludah di sembarang tempat. Meludah di sembarang tempat itu enggak sopan. Yang jelas itu satu, tidak melakukan penipuan, hati nurani. Oh iya. Tidak membuang sampah sembarangan itu Sopanan, menjauhi larangannya. Agama ya, norma agama. 1 dan 3 kayaknya Pak ya. 1, 3. Itu kesusilaan. Ya. Itu kan bersumber dari hati nurani kan itu ya. Ya betul. Iya Pak. Oke, lanjut berikutnya. Yang kita pahami bahwa nilai rohani merupakan kita mengenal nilai rohani dan setiap orang pasti sangat memerlukan dan mempertahankannya. Tanpa adanya nilai rohani, seseorang akan merasa ada sesuatu yang kurang meskipun segala kebutuhannya telah terpenuhi. Yang kita pahami bahwa nilai rohani merupakan, nilai rohani, nilai hati, nurani. Iya, jiwa. Nilai sosial, hubungan rohani dan seluruh manusia nilai seluruh pikiran akal manusia dengan nilai sosial berguna jasmani. Yang mana kira-kira?
Halo, yang mana kira-kira? Nggih, Pak. Pak. Iya, betul sekali. Jadi norma rohani itu ya berguna untuk memenuhi kebutuhan rohani. Rohani jiwa kita. Nah, norma rohani itu termasuk dia itu ya nilai rohani itu termasuk nilai sosial ya. Spiritual. Nah, coba kita lihat ya ke atasnya. Oh, nggak ada sih materinya. Jadi termasuk dia itu nilai sosial ya. Jadi termasuk bagian dari nilai sosial, nilai rohani itu ya. Nilai ada berapa nggih, Pak? Nilai itu ada yang berbentuk sosial, ada yang berbentuk material. Sebentar ya, ada sepertinya kok materinya. Ini kayaknya. Nggih ini, Pak. Macam-macam nilai. Ini ada nilai sosial. Nah, ini ya. Oke, Betul. coba kita lihat ya. Ya, betul ini ya. Nah, Ya, ada betul, Pak. nilai sosial ya. Nah, nilai sosial itu ini terbagi menjadi nilai material, nilai vital, nilai rohani. Nilai rohani itu masuk bagian dari nilai sosial. Sosial, ya Pak. Nah, begitu tadi. Vital. Makanya saya tadi kan bilang nilai rohani itu masuk bagian dari nilai sosial. Nah, nilai material itu ya berhubungan dengan jasmani. Kalau nilai vital itu berhubungan dengan aktivitas. Ya. Kalau nilai rohani berguna untuk memenuhi kebutuhan rohani. Nah, ada juga selain nilai sosial tadi ada nilai kebenaran. Nilai kebenaran bersumber dari akal manusia ya. Nah, kemudian ada nilai keindahan atau disebut dengan estetika ya. Terus ada nilai moral, yaitu bersumber dari kehendak. Itu namanya nilai moral. Terus ada nilai agama. Iya, nilai. Itu ya. Hampir mirip dengan tadi ya. Hampir mirip dengan nilai sosial tadi ya. Agama ya. Ya, yaitu. Tapi tadi bukan nilai agama, tapi nilai rohani ya. Nilai sosial yang di dalamnya ada rohani dan agamanya spiritual nggih, Pak. Ya. Ini saya ambilkan dari modul ini. Jadi keterangannya seperti ini ya. Nah. Wah. Masih belum buka modul nggih, Pak. Ini sudah modul ada 10 itu bagaimana Pak caranya buka? Rangkumannya ini ya, rangkumannya seperti ini ya intinya. Itu modul berapa itu Pak kalau gitu? Modul profesional PPKN. Oh gitu. Ya, kan ada pedagogik, ada profesional lah. Yang kita bahas ini itu berkaitan dengan modul profesional ya, yaitu PPKN. Oke. 10 modul yang baca bagaimana? Ya itu bacanya bagaimana ya. Kalau saya dulu itu memang saya ambil yang poin-poin penting gitu aja. Itu Pak Ilmi dulu itu kan pernah itu ya Pak mengajari kita untuk di itu Google NG itu gimana? Google sekuler itu loh Pak, katanya kan ada soal terusan kan sudah diisi Pak Ilmi terus kita buka itu caranya itu gimana dulu itu loh Pak? Ya itu bukanya Google Cendekia itu loh. Ya bukan Google Cendekia. Itu masuk Google sekuler tah Google napa Microsoft Edge. Microsoft Edge itu tes motif ya. Microsoft Edge terus dicari kata yang ingin dicari gitu. Ya Google NG gitu Pak kita carinya. Pak Microsoft NG. Ya Microsoft Edge. Tuh, seperti kemarin ya. Ya dulu Pak Ilmi memberitahu ya kita disuruh buka itu terusan itu ya Pak sudah diisi Pak Ilmi terus kita klik apa sudah ada isinya ya, gitu gimana itu Pak? Oke ya. Nah itu ternyata tidak ada kan kemarin ya? Apa? Nggak tahu Pak. Iya tes sumatif Pak. Tes sumatif itu kan tidak ada ya? Tidak ada. Iya. Tidak ada. Makanya saya tadi kan bilang
ada tahapan-tahapan yang dihilangkan gitu loh terus enak pokoknya angkatan Bapak Ibu ini paling enak ini banyak yang dihilangkan RPP aja dipangkas ya. Iya. Paling enak kalau saya dulu itu semuanya itu ada semua. Jadi makanya kemarin saya Microsoft Edge itu kan saya berikan itu kan barangkali ada sumatif, ternyata enggak ada. Enggak, untuk UP ini enggak ada Pak ya yang di Microsoft. Kalau UP itu enggak bisa buka apa-apa Bu. Jadi ketika sudah masuk ke aplikasinya, aplikasi UP itu, UKM PPG itu sudah terkunci semua. Oh, nggak bisa ke NG ini, bisa ya Nggak Pak? bisa ini kita nggak bisa googling, nggak bisa buka modul, nggak bisa apa-apa. Udah terkunci, jadi hanya layar itu terus soalnya. Jadi kita nggak bisa buka yang lainnya gitu. HP adanya. HP saja ketahuan kemarin. Dipakai kamera itu ya Pak ya. Kalau ketahuan itu malah didis Bu, didis malah tidak boleh mengikuti PPG berikutnya. Duh, malah saya ngoten ya Pak ya. Di yang kemarin ada yang pakai itu joki, ada yang pakai joki ketahuan akhirnya tidak diperbolehkan ikut UP. Itu sudah resiko karena curang, berlaku curang kan gitu. Ya. Jadi sebisa mungkin ya ini aja pemahaman Bapak Ibu kemudian dijawab bismillah berdoa ya insya Allah nanti dimudahkan lah gitu ya. Jadi intinya jangan pernah menghafalkan soalnya tapi pemahaman. Jadi dipahami. Sekali lagi menanamkan pemahaman. Soal boleh beda tapi kalau pemahamannya sudah terbentuk otomatis bisa mengerjakan gitu. Kuncinya ya Pak, kita cari kuncinya itu kan Pak. Iya, intinya seperti itu. Ada juga kemarin tuh yang lucu kan, kok soalnya enggak ada yang keluar Pak Loh, siapa yang suruh ngapalkan soal? Yang saya itu namanya malah itu soalnya dihafalin. Nah, buat apa soalnya dihafalin ya? Jadi pemahamannya semacam tadi HAM berat itu penghilangan nyawa kan gitu. Jadi kalau pemahamannya sudah terbentuk kan enak. Behavior itu berarti ada stimulus, ada respon kan gitu. Jadi itu sebenarnya yang saya tanamkan. Jadi soalnya berbeda, narasi di soal itu berbeda itu masih bisa jawab gitu loh intinya itu ya. Oke, lanjut berikutnya. Orang Indonesia sangat terkenal dengan budaya bahwa harus menghormati orang yang lebih tua. Namun sekarang ini sangat marah anak kecil memanggil orang yang lebih tua seenaknya saja, bahkan dengan menjadikan nama orang tua menjadi sebuah lelucon yang dijadikan bahan bercandaan dengan temannya. Berdasarkan hal tersebut, norma yang dilanggar yaitu A. Norma agama, B. Norma hukum, C. Norma kesopanan, D. Norma kesusilaan, E. Norma kebiasaan. C. C ya. Ya Pak. Ya, jadi tidak boleh dipakai lelucon itu tidak sopan kan gitu ya. Oke, lanjut berikutnya nomor 8. Pada saat mengendarai kendaraan bermotor, seorang pengendara bermotor tidak mengenakan helm, jaket, sepatu, tidak memiliki SIM, dan belum cukup umur. Tindakan remaja tersebut telah melanggar norma asusila, kelayakan, kebiasaan, hukum, kesopanan. Hukum, Pak. Hukum ini ya, jelas hukum. ya. Nanti hilang itu, jelas itu. Ya. Oke, lanjut berikutnya. Fenomena korupsi di Indonesia nampaknya telah menjadi budaya dengan melihat berbagai kasus yang terjadi. Ketidakjujuran telah melanda masyarakat mulai dari yang paling kecil hingga besar yang mengarah ke tindak kriminal. Tindakan tersebut melanggar norma, A. Kesusilaan, B. Kekeluargaan, C. Hukum, D. Kesopanan, E. Agama. Fenomena korupsi berarti hukum, Pak. Hukum ya? Hukum. Iya, jelas itu ya. Itu kan tindak kriminal kan ya. Tapi kalau kejujurannya saja itu termasuk kesusilaan. Ya. Oke.
Norma adalah pola, pedoman, standar, ukuran, aturan, dan kebiasaan yang mengatur masyarakat agar terpelihara ketertiban. Penyimpangan terhadap norma tersebut dapat terkena sanksi pengucilan, rasa bersalah, hingga sanksi hukum. Berikut ini adalah beberapa contoh perilaku yang ada kaitannya dengan norma. A. Jika terpaksa bersendawa dilakukan dengan sopan. B. Ngaben berupa pembakaran mayat di Bali. C. Menyapa dengan ramah dan berjalan jika ketemu dengan teman. D. Model baju. E. Potongan rambut yang sedang menjadi tren. Norma, pola, ukuran, aturan, kebiasaan mengatur masyarakat. Ngaben berupa pembakaran mayat di Bali. Ngaben itu custom. Sanksi DE, jika salah hingga sanksi Custom hukum. itu sudah adat istiadat Bu. A dan C, Pak. Yang C. Yusek itu yang tadi loh. Penyimpangan. Cara kan, cara bersendawa, Sehingga- cara makan ya. Cara bersalaman ya. Ya. Kalau C. model baju itu kan fashion itu ya. Ya. Ya, rambut itu Norma juga pada pola, fashion. pedoman, standar, ukuran, aturan, dan Yang B itu A custom. sama C. Kan A dan C. C ya. C. A sama C. Ya. Oke, lanjut berikutnya. Kedudukan norma agama, kesusilaan, kesopanan, norma hukum, kedudukannya saling D. Saling melengkapi. saling melengkapi ya. Semuanya sama ya, saling Melengkapi. Oke, yang bersumber dari hati nurani. Kesusilaan. Kesusilaan. Silaan. Oke. Ngaben. Usage. Custom. 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 Adat istiadat, nggih, Pak. Oke, lanjut. Oh, sudah selesai. Oke ya. Jadi malam hari ini luar biasa tantangannya untuk Zoom malam hari ini ya. Sinyalnya naik turun, kemudian ya mudah-mudahan bermanfaat lah untuk Bapak Ibu semuanya ya. Amin ya Pak. Oke, jadi ini yang bisa kami persembahkan untuk Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan lancar, PPG-nya bisa lancar, kemudian bisa lulus semuanya ya. Amin. Dari kami ya. Saya serahkan ke Bu Susi, silakan Bu Susi. Ini di-share ya, Pak. Ya, nanti saya share. Saya share. Kemarin kok banyak yang salah ya? Iya, Saya Pak. kasih lihat. Terima kasih Pak Ilmi. Malam hari ini materinya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung ya. Untuk malam hari ini kita cukupkan. Nanti kita berjumpa lagi di Sabtu malam di pembahasan UP. Untuk malam hari ini saya cukupkan. Terima kasih Pak Ilmi, terima kasih teman-teman semua. Selamat beristirahat. Saya cukupkan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilmi, terima Terima kasih kasih Pak Ilmi, Bu Sama-sama. Susi.